Hi guys, welcome to English class with Mrs. Ambar. Selamat datang di kelas bahasa Inggris dengan Bu Ambar. Okay, so I am your new English teacher. Jadi saya adalah guru bahasa Inggris kalian yang baru di kelas 12. So we are going to have a small kind of notification or announcement. Jadi sebelum kita nanti belajar, saya akan memberikan beberapa pengumuman gitu terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. So, we are going to have English class rules. Jadi, kita akan membahas tentang tata tertib atau aturan dalam kelas bahasa Inggris. Please listen carefully and observe it carefully. Jadi silahkan didengarkan dengan baik dan juga diamati ya. Okay. Welcome to our virtual classroom, my dear students. Selamat datang di kelas bahasa Inggris online. Anak-anak semuanya, in our class, we respect each other, we do our best, and we support one another as we learn together. Jadi di kelas bahasa Inggris kita menghormati satu sama lain, kita memberikan yang terbaik dari kita, dan kita juga mendukung satu sama lain karena kita belajar bersama-sama. Ya, termasuk saya belajar bersama-sama dengan kalian ya. Jangan takut sendirian karena kita belajar bersama-sama. Oke. Oke, who am I? Siapa sih yang lagi ngomong nih? Oke, so my name is Ambarwati. Jadi nama saya adalah Ambarwati. You can call me Mrs. Ambar or Bu Ambar. Kalian bisa memanggil saya Bu Ambar atau Mrs. Ambar. I live in Bangunrejo, Gondang. Saya tinggalnya di Bangunrejo, Gondang, and it's nice to meet you guys. Senang bertemu dengan kalian. Semoga kalian juga senang bertemu dengan saya ya, walaupun secara virtual sih. Oke. Nelson Mandela once said that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi, Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang kamu bisa gunakan untuk mengubah dunia. Nah, dunia ini bisa dunia kita sendiri, bisa dunia di sekitar kita, atau dunia orang banyak. Jadi ketika kita ingin mengubah dunia kita, minimal itu harus ada education. Education itu apa? Pendidikan. Minimal kita pastikan bahwa kita melakukan yang terbaik untuk pendidikan kita. Karena kenapa? Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh, begitu ya. Jadi kita akan berjuang bersama-sama untuk pendidikan kita, khususnya di kelas 12 ini. Oke. Next, what we are going to learn this semester. Apa yang akan kita pelajari sih di semester ini? For English class, we are going to have at least 4 chapters. Jadi untuk pelajaran bahasa Inggris, paling tidak nanti akan ada 4 bab. Those chapters are bab-bab itu diantaranya the first one, application letter. Yang pertama itu surat lamaran kerja atau dalam bahasa Inggrisnya application letter. Ini akan berguna banget. It is very useful for you to join the company. Ketika kalian akan melamar pekerjaan di perusahaan, begitu ya. And then we have caption. Kita punya materi namanya caption. Kalau caption saya yakin kalian udah handal banget nih main IG kan semuanya. Jadi udah expert gitu ya, udah ahli kalau bikin caption. Nah, nanti silahkan yang suka bikin caption dikembangkan di bab ini ya. Oke, next one we have offering help. Kita ada ungkapan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain gitu. And then the last one we have explanation. Dan yang terakhir kita akan ada teks namanya explanation atau eksplanasi. Mungkin kalian juga pernah juga sih explanation. Nanti tinggal ingat-ingat aja. So those are the chapters of this semester. Jadi itu yang akan kita pelajari dalam semester ini. For the minimum criteria untuk KKM-nya kalau tahun lalu itu 72
72. Kalau yang tahun ini nanti saya infokan lebih lanjut ya. Okay, for this year I will inform you further next. Okay, next. Classroom rules. Nah, ini yang poin paling penting yang akan kita bahas kali ini, yaitu classroom rules. Tadi classroom rules adalah tata tertib ya. Tata tertib kelas bahasa Inggris. House rules everyone needs to remember and observe. Jadi, tata tertib ini harus kalian ingat dan juga pelajari, dan yang paling terpenting adalah kalian taati. Okay. The first rules. Yang pertama, aturannya adalah start the class on time. Kita harus membiasakan untuk memulai pelajaran dengan tepat waktu ya. Disiplin itu yang pertama kali. Kalau misalkan Bu Amber ini lupa gitu ya sama jadwalnya, please one of you contact me to remind me that I have a class on your class ya. Jadi kalau misalkan Bu Amber kok nggak jadwalnya bahasa Inggris kok belum muncul-muncul nih, nah silakan kalian jangan ragu untuk kontak saya dan mengingatkan, Bu, maaf ini sekarang jadwalnya bahasa Inggris. Jadi begitu ya, jadi kita sama-sama remind each other, jadi kita saling mengingatkan satu sama lain. Okay, next. Set up your space. Create an environment conducive for learning. Jadi kalian pastikan di rumah kalian itu belajarnya dengan nyaman, dengan enjoy gitu ya, biar nanti saat belajar kalian juga akan menyerapnya itu secara efektif. Begitu. Next, fill the attendance list. Kalian juga jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Ya, ini juga sangat penting karena bukti kalian hadir di kelas Bu Ambar itu apa? Nah, kalian jangan lupa fill the attendance list. Okay, next, come to class prepared. Jadi, silahkan kalau kita ada kelas online bahasa Inggris, kalian sudah belajar dulu sebelumnya nih. Bagus banget nih. Please be involved in the class discussion. Jadi ketika saya itu ada pertanyaan, ini ya pancingan, diskusi, kalian bisa merespon dan silahkan itu direspon. Tidak ada yang salah atau yang benar begitu ya. Yang penting kita berdiskusi, kita bertukar pikiran, nanti kita cari jalan tengahnya masing-masing yang paling terbaik atau yang paling benar itu seperti apa. Jadi jangan ragu ya. Oke, next, online etiquette. Nah, ini yang paling penting juga, yaitu etika ketika kita ada di kelas online. Yang pertama, the first one, please type politely in the group. Jadi ketika kalian mau ngetik nih, ingat ya, selalu ingat-ingat, jarimu harimaumu. Kalau sekarang gitu ya. Jadi kalian harus make sure atau memastikan bahwa kata-kata yang kalian ketik itu sudah sopan dan tidak menyinggung siapapun, tidak menyinggung teman-teman kalian, begitu ya. Dari bahasanya sopan, baik, dan memotivasi, seperti itu ya. Okay, next one, we are going to have a virtual meeting once a month. Be prepared for it. Dan saya menginginkan nanti pas jalan ini kita setiap bulan itu ada semacam video call bareng-bareng gitu ya, biar nanti saya juga tahu yang namanya si Sa itu kayak apa sih, yang namanya Yusuf itu kayak apa. Nah, biar saya tahu orangnya mana, kalian juga tahu Bu Ambar itu yang kayak apa sih. Nah, kalian ketika nanti mengumpulkan LK nih, enggak tanya-tanya lagi gitu ya, guru bahasa Inggrisnya tuh siapa sih kemarin, nggak ngerti, nggak tahu gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, makanya kalian juga harus siap-siap sebulan sekali kok, cuma sebulan sekali, kalian sempetin waktunya cuma sejam. Oke? Oke, saat kita nanti virtual class, so when we are going to have a virtual class, please mute your microphone. Silahkan mikrofonnya bisa di mute dulu, kecuali kalian mau tanya atau diskusi bisa di unmute. Unmute itu berarti dibuka mikrofonnya, kalau mute berarti dibisukan, begitu ya.
Oke, selama virtual meeting juga kalian no eating and drinking ya, karena itu cuma 1 jam, jadi saya rasa tahan ya, nggak makan 1 jam gitu. Pastikan sebelumnya kalian sarapan dulu gitu ya. Oke, and then this is the most important. Ini yang paling penting nih, seringkali kita itu apa ya, kurang peduli gitu ya. Please do and submit the task on time. Jadi silahkan nanti kalau ada tugas dikerjakan dan juga dikumpulkan tepat waktu. Don't procrastinate. Jangan menunda-nunda. Kenapa? Karena nanti kalian sendiri yang akan repot di akhir. Kalau udah mau kelulusan, nilainya belum keluar. Kenapa? Karena kalian tugasnya itu belum penuh. Nah, kalian sendiri nanti yang akan repot. Kasihan wali kelas kalian, kasihan guru mapelnya. Jadi kerjanya 2 kali. Jadi ketika ada tugas, silahkan langsung dikerjakan dan secepatnya dikumpulkan gitu ya. Kalau nggak tahu gimana Bu? Ask the teacher if you have not understood the materials. Kalau kalian emang belum paham, silahkan kalian bisa tanya ke guru itu ya, di grup silahkan ditanyakan biar teman-teman yang punya kesulitan yang sama juga bisa mendapatkan pencerahan juga dari gurunya. Kalau misalkan kalian malu sama gurunya, wah kenapa malu ya, orang udah nggak ketemu gitu, lewat chat kan lebih bebas ya. Ya tanya temannya boleh, tapi tanya ya bukannya untuk ya, karena belajar itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Oke, next. Okay, we will sometimes use our social media to complete the task. Jadi kita juga nanti kemungkinan akan pakai social media untuk ngerjain tugas. Seperti caption kan bisa langsung pakai IG tuh. Nah, silahkan kalian juga siapkan nih. Ya biar kalau bahasa Inggris kan dibilangnya susah belajar bahasa Inggris. Nah, walaupun susah tetap bisa seneng-seneng gitu. Walaupun gurunya galak tetap bisa seneng-seneng gitu ya. Nah, jadinya kita mau pakai social media and other online media. Ya, jadi kita pakai social media dan juga nanti beberapa media online lainnya. Oke, final classroom reminders yang terakhir. Pengingatnya di sini participate fully, jadi silahkan nanti secara penuh berpartisipasi dalam kelas. Ask question. Nah, ini penting banget, kalau kalian belum paham silahkan tanyakan. Be polite. Nah, ini juga super penting. Silahkan be polite atau bersikaplah sopan. Take breaks. Istirahat kalau udah capek banget gitu ya, apalagi sekarang musim pandemi, kalian juga harus jaga kesehatan. Find balance, tapi juga jangan keterusan istirahatnya ya, jadi males. Jadi kalian harus menyeimbangkan. And then inspire one another. Kita juga harus menginspirasi orang lain, bisa menginspirasi teman, bisa menginspirasi gurunya bahkan. Nah, bagus sekali seperti itu. Okay, that's all. Do you have any question? Sudah, itu saja. Kalian punya pertanyaan nggak? Get in touch with Teacher Ambar for any concern. Kalau ada, silahkan bisa ditanyakan langsung ke saya. Via email bisa melalui email. Di situ sudah saya tuliskan. And then mobile number. Silahkan ngechat saya juga boleh. Consultation hours di sini harus diperhatikan ya, to 7 AM up to 5 PM. Jadi biasanya kalau saya membalas pesan itu di antara jam kerja, yaitu jam 7 sampai jam 5 sore. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore on the weekdays. Ya, di hari-hari kerja, Senin sampai Jumat. Artinya Sabtu Minggu nggak dihitung gitu. Okay, that's all. Let's enjoy our learning. Mari kita nikmati proses belajar kita bersama-sama, and welcome to English class. Selamat datang ya.